Mobil bekas itu film yang aku buat dengan teman-temanku untuk kita juga nggak ada yang tahu filmnya Ismail Basbet yang mana toh. Bikin aja film ceritanya begini, nggak usah pakai persiapan, duitnya terbatas, nggak usah pakai naskah. Hari ini syuting, kita lihat aja ntar setelah 7 hari filmnya jadi nggak. Kalau jadi, ya itu berarti film kita. Ya, selamat datang kembali ke Talk Cinema di Big Cinema bersama Dia Dikari hari ini bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ari Rafasa. Ya, kali ini kita ditemenin sama siapa, Dea? Mas Ismail Basbet. Tadi diisi ya, tolong diisi sound effect ya, benar. Oh iya, kita dong ya. Benar. Betul. Bagaimana apa Iya, kabar? Masuk ke studio Talk Cinema kali ini, Mas. Ini tak pikir tentara Jepang. Sampai wis jedil lah. Luar biasa. Kabar baik, terima kasih sudah mengundang dan memberi kesempatan ketemu, luar biasa. Alhamdulillah. Mas, film terbarunya ini kan Sarah ya, Mas ya? Yang terbaru itu tentang apa, Mas? Bisa diceritain, Mas? Oke, Sarah ini film tentang seorang transpuan gitu ya, yang lama pergi dari kampung halamannya, terus kemudian pada satu titik ketika ayahnya meninggal, dia diberitahu gitu dan dia mau pulang demi melihat kondisi ibunya gitu ya, karena dia punya hubungan yang dekat dengan ibunya, tapi kan terus terpotong karena dia pergi. Nah, ceritanya dimulai dari dia pulang itu di pelabuhan atau di dermaga menuju kampungnya untuk bertemu dengan ibunya dan memakamkan ayahnya. Ternyata sampai di rumahnya, ibunya ini ketika bangun dari shock yang begitu besar ya, karena dia kehilangan laki-laki yang selama ini menyertai hidupnya, dia kehilangan anaknya gitu. Nah, ketika dia pulang ini ibunya udah nggak inget kalau si suami ini sudah meninggal. Kalau dia masih punya anak, dia tuh nggak inget. Nah, filmnya tentang bagaimana si seorang transpuan bernama Sarah ini berusaha mengingatkan ibunya bahwa dia pernah punya anak yang dulunya bernama Panca, sekarang udah menjadi transpuan namanya Sarah. Jadi film keluarga, film tentang kembalinya seseorang ke kampung, gitu. Tentang itu sebenarnya gitu. Mas Basbet tuh kayaknya banyak banget ini ya, cerita-cerita yang sangat menarik, yang malah kebanyakan ke festival ya. Iya. Nah, itu kira-kira tuh di mana sih kita bisa tonton sebenarnya? Iya, Mas, tonton. Itu tergantung jenis doamu yang mana. Ini dia. Apa tuh maksudnya? Apakah kalau kayak Hindu beda, Islam beda? Enggak. Udah. Itu kan agamanya. Itu agamanya. Jenis agamanya ini ngomongin jenis doa. Doanya tetap sama ya, Mas. Tujuannya tetap sama. Treatmentnya. Betul. Metodenya. Karena memang rumitnya begini, kawan. Meskipun dunia independen ini kan begitu berkembang ya, begitu tumbuh, begitu maju gitu ya, dibandingkan katakanlah 10-20 tahun lalu, kayak kebetulan udah 20 tahun kan, dari 2004 kan. Di film independen, nggak cuma film independen, corek loh. Film corek. Untung saya terkenal sekarang. Iya. Lumayan gitu loh, setelah 20 tahun ya wajar kamu nutuk batu di kali selama 20 tahun, lama-lama terkenal juga kamu. Itu ada orang gila tuh. Gitu loh. Yang penting tekun sebenarnya. Betul, tapi ketekunan kita ini kan apa ya. Makanya tadi aku bilang, kalau ngomongin independen kan kemudian ada pertumbuhan luar biasa, tapi cara menayangkannya ini kan tetap yang tersedia itu kan adalah yang tersedia bagi industri utamanya. Nah, industri utama itu kan menyediakan dengan platform-platform tertentu per 2 jam dalam satu show atau dalam satu hari ada 4 show atau 5 show melalui hitungan-hitungan bioskop gitu ya. Nah, bioskop kita ini kan suatu jaringan besar yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang juga logika menontonnya sama. Nah, ini adalah bioskop yang mencari uangnya itu setara dengan kita pergi ke mall beli jaket baru gitu loh. Jadi film harus bertanding dengan beli jaket baru atau beli tiket gitu loh. Beli sepatu baru atau beli tiket gitu. Artinya kemudian film-film yang tayang di situ adalah film-film yang pasca menontonnya kamu punya sensasi yang sama ketika kamu shopping. Oh, sensasi pakai baju baru, baju baru, bener. Terus foto. Makanya kamu nonton film tiketnya di foto apa itu sensasi yang sama. Ini tidak salah. Ini satu kultur tersendiri. Namanya popular culture itu ada di mana-mana. Jadi problem ketika filmmu tidak membuat orang lupa, tapi membuat orang ingat. Nah, film-filmku tuh jenis yang seringkali secara independen saya membuat film
Film-film yang membuat kamu inget kalau hidupmu tuh penuh masalah kawan gitu. Iya. Jadinya pas nonton wah mau lupa. Aduh. Ada gitu ya. pay later, aduh pay later. Gitu. Halo gitu. Ada balik kampung. Iya. Gitu. Karena pendekatan atau karena cara saya sering tertarik dengan cerita-cerita juga yang sangat di kehidupan sekitar saya ya, kehidupan lingkungan saya apa gitu. Jadi ini kan bukan cerita-cerita yang ada di bioskop. Biasanya cerita-cerita di lingkungan saya ini kan selesainya menjadi skandal-skandal atau cerita-cerita penuh katakanlah tafsir yang mengurai air mata atau kebencian di televisi. Misalnya bedah rumah gitu loh. Orang miskin kasih duit suruh belanja gitu loh. Nah, sementara cerita-cerita saya ada tentang orang-orang marginal, tentang orang-orang miskin, tentang orang-orang yang tidak umum dilihat dalam film-film populer, tapi terhormat, ditatap dengan cara yang terhormat. Bahwa kami di dalam cerita ini adalah pemilik narasi tunggal dari cerita kami sendiri. Nah, iki sing kadang iki lho tidak terbiasa gitu loh. Jadi berbenturan Mas. Maka ketika menjawab pertanyaanmu, wajar kemudian film-film jenis ini dia harus menemukan layar di tempat lain. Festival lah atau jaringan internasional gitu layar alternatif juga ya. Layar alternatif. Tapi Mas nggak pernah coba berarti ke layar utama? Maksudnya dengan film-film saya kan gitu? bikin Mencari Hilal, Talak 3. Saya bikin. Semarang. Saya pribadi saya nggak punya masalah. Makanya saya bilang saya itu jenis orang yang begini Kak Dia. Saya percaya secara pengetahuan film itu dibagi 3. Film kiri, ini dalam bahasa film kiri itu film yang sepenuhnya dibuat untuk tujuan daripada filmnya. Jadi sutradara itu seorang seniman yang mengaktualisasikan ekspresi dirinya. Laku nggak laku, disukai atau tidak sukai, they don't give a fuck. Ya kan? Karena ini ekspresiku, kayak kamu bikin lukisan tertentu gitu, ada yang disukai orang karena dia cocok di katakanlah ruang tamu seseorang, ada yang dia cocok ditaruh di galeri-galeri, sama aja. Film tengah itu adalah ketika seorang sutradara, seorang seniman atau seorang pencerita bekerja sama dengan produser yang sama hormatnya dengan film ini. Jadi berkolaborasi antara writer-director dengan produsernya. Jadi produser pengen ngomong sesuatu, writer-director pengen ngomong sesuatu. Nah ini yang ngomongin produksi dan bisnis dan audience designing, yang ini ngomongin gimana caranya ini film gitu. Nah ini film tengah buatku. Nah yang ketiga, film kanan adalah film yang sepenuhnya untuk mendatangi audiens dan kemudian bercerita dengan sepatu mereka. Misalnya romcom, ya di dalam romcom itu ada rumus-rumusnya. Romcom itu begini. Dan yang memimpin ini produser. Nah, kalau di film kiri yang memimpin sutradara, secara intelektual, secara produksi, produser itu support visi misi sutradara. Di film tengah ini adalah sutradara dan produser bekerja sama. Balance sama. Nah, di sini itu produser yang memimpin. Oh, Ghibli nggak cocok nih, Pli. Film yang ini. Set, ganti Hanung. Set, ganti Sopo gitu loh. Bisa karena kamu adalah bagian langsung dari praktik jual beli industrinya. Karena tujuanku mau bikin film gini loh, kayak iklan. Iya. Oh nggak cocok nih Ghibli, nggak ini cocoknya yang ini, di tengah syuting nggak cocok nih, diubah ini mau. Karena si produser udah punya visi ini. Dan itu nggak salah. Ini secara pengetahuan. Aku berangkat bikin film panjang pertama, film Another Trip to the Moon di kiri, film Mencari Hilal di tengah, film Talak 3 di kanan, dan tiga-tiganya berhasil. Wis jajal semua Mas ya. Plus, bajiku lah. Tiba-tiba terkenal, mumet aku. Pertanyaan selanjutnya, yang mana filmnya Ismail Basbet? Aku ya iso jawab ya. Nah, aku ngelihat film itu di luar gini, tidak dari dalam. Maka kemudian aku membuatlah film Mobil Bekas. Mobil Bekas itu film yang aku buat dengan teman-temanku untuk kita juga nggak ada yang tahu filmnya Ismail Basbet yang mana toh. Bikin aja film ceritanya begini. Nggak usah pakai persiapan, duitnya terbatas, nggak usah pakai naskah. Hari ini syuting, kita lihat aja ntar setelah 7 hari filmnya jadi nggak. Kalau jadi, ya itu berarti film kita. Ternyata jadi Mobil Bekas toh. Jadilah film Mobil Bekas. Nah, ini dari Mobil Bekas toh aku tahu, ternyata yang disebut Ismail Basbet, dia bukan film, dia bukan aliran, dia bukan seni tertentu atau genre tertentu. Karena dia terikat langsung dengan cara pandangku melihat hidup. Saya melihat agama
saya ngelihat budaya, saya ngelihat sekolah, ilmu pengetahuan itu tidak boleh lebih tinggi dari manusianya. Karena dia ada untuk mendukung keselamatan, kemaslahatan manusia. Manusia itu sendiri. Jadi filmnya itu sendiri tidak akan pernah berhasil di atasku tuh nggak bisa, dia akan selalu berada di bawahku. Nah, ini yang kemudian cara pandang ini secara personal yang kurang cocok gitu loh dengan banyak orang di internasional maupun di Indonesia, di Jogja maupun di Jakarta. Dan enggak apa-apa, I'm fine with that. That's me. Tapi berarti kalau dengan kotak-kotak itu kamu kira-kira nyamannya menempatkan dirimu di mana? Nggak bisa seperti itu tadi. Oh, berarti yang benar-benar kamu di luar itu ya? Nggak bisa, saya bisa semuanya ya. Dan jago ya. Flexing bro. Nggak, maksudnya gini, kalau saya bisa semuanya dan jago, Allah kasih saya berkahnya toh. Terus kenapa saya harus menolak berkah itu? Kecuali kalau saya tidak berusaha menjawab, kan saya tadi cerita saya sudah berusaha menjawab. Saya mencari tahu yang mana yang Ismail Basbet. Nggak ada, ternyata saya nyaman semuanya. Nah, inilah yang melatar belakangi organisasiku atau institusiku juga ada kiri, tengah, kanan. Kalau aku bikin dengan yayasan laboratorium bosan berisik, itu aku bikin film-film kiri. Jadi sefilm-filmnya bosan berisik film nih, saya kan di yayasan itu ada bosan berisik lab, ada bosan berisik film. Bosan berisik film ini yang film minded banget lah. Film pertama sampai film ketiga gitu ya. Atau film-film yang katakanlah dibuat dengan tradisi berpikir film. Kalau bosan berisik lab kan enggak. Kamu anak seni rupa bikin film boleh kok di sini. Kamu anak media jurnalis bikin film boleh. Karena tujuannya adalah seni dan sastra. Di sini. Nah ini tujuannya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri atau seniman dianggap sebagai seorang intelektual publik. Jadi sumbangsi pemikirannya terhadap publik itu lebih penting daripada bentuk karyanya, laku tidak lakunya, apanya itu soal lain. Nah gitu ya, ini kiri. Tengah ini ruang Basbet bercerita. Makanya di ruang Basbet bercerita, saya pun kalau harus menjadi produsernya sendiri, saya bekerja sama dengan Lija. Karena janjiannya dulu waktu bikin perusahaan media dan publishing ini, semua cerita yang aku buat sendiri, itu dikelola di ruang Basbet bercerita ini. Produsernya, head of production-nya Lija Anggreni yang sekarang lagi sekolah di Korea itu. Nah 2 minggu lagi kelar sih. Tapi 7-8 bulan dia sekolah, belajar film bisnis. Nah itu untuk ini, untuk ngimbangi, dia nggak mau sebagai produser, ini kan Ismail Basbet, tapi kan ini bukan Ismail Basbet sebagai filmmaker yang tak jual, tapi sebagai penulis cerita. Karena ini semuanya dari cerita, dan ini banyak proyeknya dia yang sama sutradara lain, Bu. Nggak hanya sama aku, tapi dari ceritaku. Ada yang jadi buku, ada yang jadi ini, ada ini, gitu-gitu. Terus Mata Cinema ini perusahaanku yang paling lama. Mata Cinema ini dulunya namanya Head Project Film. Terus tak pindah Jakarta jadi Mata Cinema. Sekarang tak bawa pulang ke Jogja lagi gitu loh. Nah Mata Cinema Production ini memang perusahaan yang aku buat untuk menginterpretasi industrinya. Bikin film untuk audiens. Nah, audiensnya aja aku lebar. Ada audiens dewasa, remaja, anak-anak, terus gitu aja. Kenapa Mas dibawa pulang ke Jogja itu, Mas? Waktu di Jakarta kena pandemi bangkrut ya, Bu. Oh, pandemi emang pandemi. Itu ya, Mas. Ya namanya perusahaan independen kena pandemi bertahannya susah banget. Aku omong-omongan sama partnerku, udah bawa pulang. Toh semua usahaku kan sebenarnya di Jogja. Satu-satunya di Jakarta yang ini toh. Yang itu tadi Mata Cinema. Akhirnya dibawa pulang. Nah, ini kiri tengah kanan yang dari Ismail itu, terus ada yayasan, ada media and publishing company, dan kemudian ada production house. Ini sudah menyertakan itu. Pertanyaanku kemudian, Ismail Basbetnya di mana? Wong Ismail Basbet bisa tiga-tiganya toh. Kiri kanan tengah semua. Ini yang kemudian saya terima ketika tahun 2020 pandemi itu, aku terima sudah, ya Allah, terima kasih atas berkah yang kau berikan. Saya tidak akan mencari lagi, saya tidak akan bertanya-tanya Ismail yang mana. Selama saya nyaman, selama saya merasa aman, ya tak kerjain aja. Nggak mau di-hire kayak, mau film sendiri kayak, mau perusahaan sendiri, mau cerita sendiri. Kalau aku merasa terpanggil, aku merasa aman dan nyaman ketika mengerjakannya, ya that is Ismail Basbet movie. Tapi kamu ada merasakan perbedaan nggak dari kayak, kamu kan sempat ke Jakarta berarti ya, Mas ya? Nah, kira-kira ada perbedaan nggak dari membangun 3 kotak ini di Jogja dan Jakarta? Atau kamu memang yang kanan khusus Jakarta doang? Enggak. Ini ukurannya jangan salah paham. Ukuran ini ngomong ke manusia loh tadi di depan. Ukuranku tuh bumi Allah loh. Nggak ngomongin Jogja Jakarta. Berarti semua itu kamu bawa kemana-mana ya? Loh iya, aku ke internasional ya dodolane iki. Iya, Ismail Basbetnya itu ya Mas ya.
Jadi ini yang kadang salah paham. Saya di Jogja dianggap wong Jakarta. Di Jakarta dianggap wong Jogja. Saya di kalangan programmer dianggap filmmaker. Di kalangan filmmaker dianggap programmer. Di kalangan independen komersil. Di kalangan komersil saya independen. Gitu loh. Jadi intinya setiap orang yang berurusan dengan saya nemu aja cara untuk belittling me. Untuk meletakkan aku pada tempat yang tidak sesuai dengan aku. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan di kepala mereka untuk mendeskripsikan siapa saya. Dan melihat Mas Babet isok kabeh gitu ya. Karena semua yang bisa kabeh dalam logika kapitalisme nggak bisa dijual. Betul. Karena kan industri ini dibangun dalam logika kapital. Kapital butuh label. Dia perempuan. Apa perempuan apa? Modern. Ini apa? Oh bajunya gini. Sepatunya gini. Ada label itu ada jualan. Ada stereotypingnya. Nah, begitu labelnya Ismail Basbet, kayak kadang nongkrong tukang beca, kadang mangkat rondo, terus kadang mangkat nongkrong, ngerti-ngerti emtek, nggak jelas. Nah, sementara insting manusia menghadapi hal-hal yang asing itu selalu takut. Jadi itu ku maklumi kawan. Gimana nih yang dianggap ancaman bisa jadi Mas ya? Ancaman mungkin itu kata yang sangat politikal. Iya. Karena itu yang tadi aku, itu kata yang tadi aku terganggu. Jogja dianggap Jogja Jakarta. Enggak, dari sejak lahir saya dididik dengan cara ini Mbah. Kowe bayanginnya gini ya. Mbahku dua-duanya umur 17-18 berangkat dari Yaman ke Indonesia. Numpak kapal umur 17-18 tahun. Ya. Modalnya meng sarung. Sarung, pakaian dalam sarung dan yang dipakai. That's it. Beranak pinak di Indonesia. Lahirlah abahku, lahirlah mamahku dari keluarga yang berbeda. Betul? Betul. Generasi ketiganya saya. Kalian nggak merasa aneh, Bos? Saya orang Arab Indonesia, Yamani Indonesia, tapi generasi ketiga. Kan umumnya orang Yamani Indonesia itu kan udah bergenerasi sebelumnya. Generasi ke-8, 7, gitu. Kita ke Banda Neira itu, waktu aku ke Banda Neira itu udah generasi ke-berapa, bahkan yang wis sekampung sekampung gitu loh. Nah ini terus satu ketika pernah tak tanyain, kenapa kakek-kakekku ini datang ke Indonesia, lapar. Dia pergi, mungkin dia mati, dia pulang, dia ada di situ, dia mati. Nah tak cariin tuh desanya. Google Map toh, ya memang menes betul Bu. Batu-batu yang gini. Nah bayangkan ya seorang cucu dari pejuang fighter kayak gitu. Terus ditakut-takuti nggak punya duit. Rawedi aku. Iya, modal sarung wae iso. Modal sarung wae iso kok. Apa meneh aku bisa bahasanya. Mbahku sampai mati ra iso bahasa Indonesia loh, Bung. Oh iya? Aku bisa bahasanya. Terus aku di sekolah, betul nggak? Iya. Seluruh privilege yang mbahku nggak punya, yang bapak ibuku nggak punya, aku punya. Ketemu siapa aja, ora wedi aku. Kenapa? Didikan ini ngomongin kultural ya tadi ya, yang secara Arab, ya kan? Dari waktu kecil kita diajarin kerja, semua anak bapakku disuruh nyupir, belajar nyupir. Nyupir itu terhormat. Ya. Kamu pergi kemanapun, kamu nyupir, makan uangmu sendiri. Dan tak lakoni, masuk Jogja nyupiri wong-wong aku. Nah, bagian ininya yang tidak keren di dunia seni, tidak keren di dunia film. Struggle-nya. Kok Mak Eli mah dodolan roti Maryam karo bojone ora keren. Hidupku itu enggak keren, sangat realistis hidupku. Tapi seniku itu jadi sekuat itu, filmku jadi sekuat itu justru karena aku sangat realistis melihat hidup. Hidup itu enggak pernah tak pisahin dari seni. Jadi ketika aku nongkrong dengan teman-teman Jakarta, ya aku menempatkan diri sesuai tongkrongannya. Tapi ini maaf kawan, aku punya uang terbatas dari Jogja gini. Ini tenang nanti aku yang traktir. Yang penting aku jujur. Dibantu gitu, aku memang membutuhkan pertolongan kok ya tak terima. Nah, aku tuh nggak mampu ya, kok gaya. Nih ya, tradisi minum kopi ini gara-gara Richard Oh. Aku datang ke almarhum Richard Oh punya tempat di Kemang. Aku nggak pernah punya duit. Kamu tahu apa yang aku lakukan kalau nongkrong di Richard Oh? Aku makan di warteg depannya dulu. Ini nek Joko Anwar, Richard Oh ngerti. Ya, nongkrong makan dia. Karena kalau makan di kafenya, aku nggak punya duit, Bu. Nah, maka aku makan di wartegnya dulu sampai ke Warkisik. Masuk kafenya Richard Oh, pesan kopi segelas. Seret, minumnya tak irit-irit. Biar sampai 8 jam di situ. Tapi diskusi nih ya, kowe ngerti Joko toh? Joko Richard tuh kan seneng diskusi. Aku minumnya satu ini. Sampai dingin tuh. Ini jadi kebiasaan sampai sekarang aku minum kopi selalu dikit-dikit.
Iya. Nah, satu ketika almarhum ini orang baik dia. Joko ya wong apik. Satu ketika Richard Oh ini ngerti lah. Nah, sewaktu aku ini udah kelamaan diskusinya gitu, dia ngasih tahu chefnya suruh bikinin aku makan. Bikinin tuh. Kok nggak ada duit kok? Tahu lah lu nggak punya duit. Dibikinin. Nah, aku nggak pernah lupa sama orang-orang yang memberiku makan, Bu. Nggak pernah lupa karena makan itu kayaknya sepele ya. Iya, tapi kebutuhan Nah, tapi pokoknya. Pokoknya. Piye ngladeni diskusi di reading room berjam-jam nek ora madang. Betul. Betul nah? Sambil keroncongan gitu Betul. ya. Nah, ini tak adepin. Nah, waktu itu aku kenal Joko. Apa tuh di situ? Kenal orang-orang keren Jakarta lah gitu ya. Nah, bukan dan banyak lainnya gitu. Tapi salah satu tempat krusialnya di situ. Tempat Mall Agusta aku numpangnya. Di apartemennya dia. Jadi sepanjang hidup saya dibantu segitu banyaknya orang. Sepanjang karir saya didukung oleh banyak orang. Terus meskipun secara bisnis, secara ekonomi politik, ada politisasi seperti yang tadi saya ceritakan. Saya nggak bisa bilang mereka musuh saya. Atau ancaman bagi saya. Atau kebalikannya kalau mereka merasa saya mengancam. Yang mengancam mereka itu bukan saya kok. Yang mengancam orang-orang ini adalah ketidaktahuan mereka sendiri. Toh. Iya. Karena mereka tidak punya kapasitas di dalam kepalanya untuk menganalisa sejenis apakah orang seperti Ismail Basbet. Karena yang ngerti, baik-baik aja hubungannya sampai sekarang. Benar. Itu artinya sekumpulan orang-orang kerdil yang bergerombol, ya mereka akan jadi orang kerdil saja.